Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini mengenakan Void God Armor secara utuh. Lalu Xiao Yan berjalan di tengah kerumunan prajurit dari Taiksu. Kemudian ada 7 kristal merah yang pada saat ini bersinar di dada Xiao Yan dan hal tersebut membuat semua orang menangkupkan tangan mereka. Sosok pemimpin dari kelompok ini juga pada saat ini segera menundukkan kepala sambil menangkupkan tangan. Sosoknya pada saat ini memberi hormat dengan sangat dalam kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera berbicara dengan suara yang dalam yang datang dari balik armor. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan bukanlah komandan mereka. Saat berikutnya teratai api besar pada saat ini segera muncul di belakang punggung Dewa Taiksu. Ledakan segera terjadi dan gelombang api segera menyapu Dewa Taiksu. Tubuh dari Dewa Taiksu ini benar-benar dihancurkan dengan kekuatan yang dahsyat. Di dalam gelombang api orang kuat Taiksu dengan 5 kristal merah di dadanya pada saat ini masih belum menyadari apa yang terjadi. Sosoknya juga pada saat ini tidak berani melawan Xiao Yan yang memiliki 7 kristal merah di dadanya, tetapi meskipun begitu di dalam rasa bahaya ini dirinya masih mengeluarkan senjatanya untuk menahan ledakan serangan. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang segera melesatkan serangan ke arah si pria. Sosok tersebut pun segera bertanya apa yang dilakukan oleh komandan. Kekuatan keabadian juga pada saat ini segera dicampur ke senjatanya ketika dirinya menahan serangan dari Xiao Yan. Tubuhnya pada saat ini segera melesat menghindari semua serangan dari Xiao Yan. Namun meskipun begitu tampaknya perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak benar-benar sangat jauh. Si pria pada akhirnya mau tidak mau segera bertabrakan dengan sosok Xiao Yan. Di saat yang sama perisai pelindung dari Dewa Taiksu juga pada saat ini telah mengalami kerusakan yang parah. Perisai pelindung yang mereka pikir tidak bisa dihancurkan pada saat ini benar-benar runtuh. Orang-orang Taiksu juga pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam dan belum sempat bereaksi. Mereka hanya bisa menatap ke arah 2 komandan yang pada saat ini saling bertarung satu sama lain. Pertarungan antara kedua belah pihak juga tidak terlalu menemui jalan buntu dan di saat berikutnya komandan dengan 5 kristal merah di dadanya benar-benar tidak bisa bertahan setelah 5 tarikan nafas. Dadanya pada saat ini langsung tertusuk dan kepalanya juga langsung dihancurkan. Pedang berat raksasa yang belum pernah dilihat oleh para prajurit Taiksu pada saat ini seketika membuat semua orang terkejut. Terlebih lagi masih ada nyala api yang berkobar di senjata tersebut. Setelah pembantaian ini Void God Armor dari komandan mereka juga benar-benar menghilang. Segera setelah itu sosok yang memegang pedang berat misterius pada saat ini berbalik di bawah tatapan banyak pasang mata sosok Taiksu. Meskipun terhalang oleh armor tetapi semua orang sepertinya bisa merasakan tatapan membara dari sosok Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam agar jangan menyisakan satu pun. Begitu suara yang datang dari balik Void God Armor ini terdengar semua orang Taiksu seketika tercengang. Pada saat yang sama Cimi yang telah memasuki segel juga pada saat ini seketika tertegun. Sosoknya juga menoleh ke arah Xiao Yan dan barulah pada saat ini dirinya menyadari bahwa sosok yang mengenakan Void God Armor ini adalah Xiao Yan. Cimi pada akhirnya segera kembali tersadar sebelum akhirnya segera terjadi badai berdarah di belakang punggung Dewa Taiksu. Tidak seorang pun dari kelompok Taiksu yang memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan Xiao Yan dan Cimi. Bahkan dengan restu dari Void God Armor milik mereka tidak ada yang bisa menahan serangan Xiao Yan. Yang pada saat ini mereka rasakan hanyalah kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa Xiao Yan yang mengenakan Void God Armor benar-benar membantai mereka. Banyak sosok dari Taiksu juga pada saat ini sedikit ragu untuk melawan dan berakhir dalam kematian. Xiao Yan juga tidak bersimpati pada orang-orang dari Taiksu yang terlihat lemah. Jika mengingat kehancuran benua Doudi dan benua Douqi, Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin secara langsung menghancurkan mereka. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini juga tidak mengeluarkan semua kekuatannya.
Xiao Yan tahu bahwa musuh sebenarnya yang harus Xiao Yan hadapi bukanlah tubuh tanpa jiwa ini. Orang sekuat seperti Su Changlah yang merupakan tulang punggung Taiksu yang sebenarnya. Sosok-sosok kuat seperti inilah yang perlu diperhatikan Xiao Yan di dalam pertempuran. Pada akhirnya baik Xiao Yan dan Cimi benar-benar tidak melepaskan satu orang pun dari Taiksu. Pembantaian yang mereka lakukan juga berlangsung dengan sangat cepat. Xiao Yan juga pada saat ini tidak lewatkan satupun Void God Armor setelah menghancurkan banyak sosok. Suara pertarungan di kehampaan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya ketenangan kembali pulih. Entah berapa lama waktu berlalu dan pusat pertempuran pada saat ini benar-benar telah sepi tanpa adanya sesosok pun. Dari kejauhan di dalam kehampaan yang gelap terlihat ada banyak bayangan hitam pekat besar yang muncul. Perlahan-lahan mereka menuju ke arah Dewa Taiksu yang pada saat sebelumnya dibantai oleh Xiao Yan. Begitu sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya ini mendekat, mereka menatap ke arah Dewa Taiksu yang sama sekali tidak bergerak. Kerumunan pada saat ini mendekat dan jumlah mereka pada saat ini benar-benar sangat banyak. Ada ratusan Dewa Taiksu, terlebih lagi ada juga buaya Dewa Taiksu dan berbagai binatang buas. Namun mereka semua telah bertransformasi dan separuh dari tubuh mereka telah diganti oleh teknologi stick. Dalam operasi yang besar ini di atas Dewa Taiksu yang berada di paling depan, belasan sosok pada saat ini memandang ke arah Dewa Taiksu yang berdiam diri. Semuanya memandang dengan ekspresi penuh keraguan di wajah masing-masing. Salah seorang di antara mereka segera bertanya mengapa Dewa Taiksu ini hanya terdiam di tempat ini. Mendengar hal tersebut, para prajurit Taiksu pun segera menukik menuju ke arah Dewa Taiksu untuk menyelidikinya. Setelah beberapa saat setengah di antara beberapa prajurit yang pergi pada saat ini segera kembali. Salah seorang di antara mereka menangkupkan tangannya dan segera memberikan laporan kepada pemimpin mereka. Sosoknya segera berkata bahwa dirinya ingin melapor kepada Komandan Ying Zuo. Dewa Taiksu ini memiliki jejak pertempuran yang serius dan seharusnya dirinya membawa sekitar 1000 prajurit Taiksu. Selain itu ada juga buaya Dewa Taiksu yang seharusnya membawa sekitar 100 prajurit. Beberapa nama yang merupakan pemimpin dari Dewa Taiksu ini juga semuanya benar-benar menghilang. Selain itu ada banyak daging cincang yang ditemukan di punggung dari Dewa Taiksu dan dirinya pada saat ini merasakan sesuatu kekhawatiran. Pemimpin Taiksu yang bernama Komandan Ying Zuo pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Sosoknya pun segera bertanya apakah itu adalah pesan mara bahaya yang mereka kirimkan sebelumnya. Sosok tersebut segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya khawatir mereka bertemu dengan orang kuat dari Sensi. Tetapi yang sangat aneh adalah tidak ada satupun Void God Armor di sekitar mayat Dewa Taiksu. Komandan bernama Ying Zuo pada saat ini seketika tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Sosok dari Komandan Ying Zuo ini tidak mengenakan Void God Armor tetapi hanya jubah yang menutupi wajahnya pada saat ini. Ada simbol yang disulam di jubahnya dan ini menunjukkan status bangsawannya di Taiksu. Dengan begitu maka tingkat dari Void God Armor miliknya juga pasti berbeda. Statusnya juga jelas jauh lebih tinggi daripada komandan hebat manapun yang berada di sekitar. Setelah merenung beberapa saat, sosoknya pada akhirnya segera bergumam bahwa seharusnya tidak ada makhluk keabadian yang berani melawan Taiksu dalam kehampaan. Selain itu tampaknya sosok ini juga bisa mengambil Void God Armor. Tampaknya orang ini memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Taiksu. Sangat penting bagi mereka untuk mencari tahu siapakah sosok yang bisa melakukan hal ini. Ying Zuo pada saat ini sedikit mengerutkan kening dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dengan mampu mengambil semua Void God Armor, hal ini bukanlah permasalahan kecil, karena Void God Armor ini adalah salah satu gerbang kehidupan dari Taiksu. Rahasia seperti ini tidak boleh diungkap ke dunia luar. Selain itu hanya Void God Armor yang dapat memiliki aliran prajurit yang stabil sejauh ini.
Selain itu bahkan meskipun informasi ini akan mungkin diekspos, seharusnya hal ini akan terjadi setelah perang sebenarnya terjadi antara Taiksu dan Senshi. Namun pertempuran belum terjadi dan Senshi belum mengalami kekalahan apapun sejak Taiksu datang ke sini. Oleh karena itu apakah yang pada saat ini bisa mengekspos mengenai Void God Armor? Ying Zuo pada saat ini merasa cukup kebingungan dan dirinya pada saat ini tampak terlihat serius. Ying Zuo pun menggertakkan giginya dan ketika dirinya hendak memberikan instruksi tiba-tiba beberapa pasukan Taiksu yang meneliti segera kembali. Salah seorang di antara mereka dengan cepat segera berkata bahwa dirinya ingin melapor kepada Komandan Ying Zuo. Ying Zuo pun sedikit mengerutkan kening sementara si pria pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa semua sumber daya di tubuh Dewa Taiksu ini menghilang. Begitu kata-kata ini terdengar di telinga Ying Zuo, Ying Zuo melotot dan benar-benar terkejut. Ying Zuo tampak seperti tersambar petir di siang bolong dan sosoknya hanya bisa melongo. Tampaknya dibandingkan dengan sumber daya yang diambil dari tubuh Dewa Taiksu, Void God Armor yang hilang sebelumnya sama sekali tidak berharga. Ying Zuo pada akhirnya segera melesat berniat untuk mengecek semua ini sendirian. Begitu dirinya menginjakkan kakinya di punggung Dewa Taiksu justru merinding pada saat ini menyelimuti seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian sebuah batu simbol berwarna merah muncul dan Ying Zuo segera menghancurkannya. Ini adalah kewaspadaan tertinggi dari Taiksu. Begitu batu simbol merah ini dihancurkan, semua Taiksu yang datang ke Senshi pada saat ini seketika berdiri. Mereka langsung mengunci posisi mereka dan semuanya bergegas tanpa ragu-ragu. Ying Zuo juga pada saat ini menghirup udara dingin dan bergumam bahwa segel Dewa Taiksu telah dilanggar. Ying Zuo yang pada saat sebelumnya tenang pada saat ini tampak terlihat sedikit gemetar. Ying Zuo adalah satu-satunya sosok yang mengetahui apa arti dari segel yang dilanggar dari Dewa Taiksu. Setelah hening sejenak, Ying Zuo pada akhirnya segera berteriak agar semua prajurit Taiksu mematuhi perintahnya. Sementara itu di sisi lain di dalam kehampaan laut barat terlihat dua lesatan pelangi yang menjauh. Sosok ini adalah Xiao Yan dan Cimi yang bergegas di kehampaan. Tujuan Xiao Yan pada saat ini adalah meninggalkan kehampaan laut barat dan pergi ke kota 1000 bintang. Lubang cacing di tempat tersebut akan dapat membawa Xiao Yan meninggalkan kehampaan laut barat. Namun untuk mencapai tempat tersebut diperlukan bahtera dan Xiao Yan pada saat ini melihat sekitar. Namun sesaat kemudian sosok Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mengubah arahnya dan berbalik menyapu ke belakang. Cimi juga terkejut dan sebelum akhirnya tiba-tiba segera mengikuti pergerakan Xiao Yan. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba berhenti dan Xiao Yan pada saat ini langsung memanggil Gou Yan. Xiao Yan lanjut duduk bersila di kehampaan dan memerintahkan Gou Yan untuk menyembunyikan aura mereka. Cimi pada saat ini tidak bertanya dan hanya berdiri diam di samping. Gou Yan juga pada saat ini segera melesatkan cahaya biru di matanya yang langsung menyelimuti Xiao Yan dan Cimi. Selanjutnya Gou Yan pada saat ini ngedumel memarahi Xiao Yan yang terus-menerus memanggil Gou Yan. Gou Yan berkata mengapa Xiao Yan tidak mempelajari segel yang sangat mudah seperti ini. Haruskah segel tingkat rendah seperti ini dilakukan oleh Gou Yan? Hal ini benar-benar sangat sederhana dan ini benar-benar menurunkan identitas dan status Gou Yan. Xiao Yan pada saat ini mengabaikan Gou Yan karena Xiao Yan tahu sikap Gou Yan selama ini. Sementara itu Cimi pada saat ini sama sekali tidak mengetahui mengapa Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan berhenti. Cimi pada saat ini mengungkapkan kebingungannya tentang banyak perilaku Xiao Yan yang tidak bisa dipahami. Namun meskipun begitu Cimi perlahan-lahan menyadari bahwa perilaku membingungkan Xiao Yan ini tampaknya sudah direncanakan. Xiao Yan pasti tidak akan tiba-tiba berhenti tanpa adanya alasan yang pasti. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa segel jiwa yang Xiao Yan tinggalkan di kehampaan telah hancur.
seseorang telah mengikuti mereka di belakang dan Xiao Yan pikir lokasi mereka telah terungkap dan terkunci. Sosok dari pengejar ini juga pastilah Taiksu, tetapi Xiao Yan benar-benar bingung mengapa mereka begitu berhati-hati kali ini. Cimi segera mengerti begitu dirinya mendengar penjelasan dari Xiao Yan. Alasan mengapa Xiao Yan berhenti adalah untuk melihat siapakah yang mengikuti mereka. Terlebih lagi Cimi juga tidak pernah menyadari bahwa Xiao Yan telah memberi tanda jiwa di sepanjang jalan. Xiao Yan benar-benar bertindak dengan hati-hati dan itulah yang pada akhirnya membuat Xiao Yan bisa segera membuat penilaian yang benar. Sesaat setelah itu pada saat ini keduanya sedikit menyipitkan mata masing-masing. Mereka bisa merasakannya gelombang fluktuasi di kehampaan yang awalnya sunyi. Meskipun mereka belum melihat keberadaan di dalam kehampaan, tentu saja suara siulan akan datang terlebih dahulu sebelum akhirnya fluktuasi melonjak. Xiao Yan yang sedang duduk bersila di kehampaan juga pada saat ini seketika membuka matanya. Xiao Yan menatap ke arah Xiao Yan datang sebelumnya dan Xiao Yan bisa merasakan adanya aura yang kuat. Xiao Yan menyadari dari fluktuasinya bahwa sosok yang akan melintas ini adalah Dewa Taiksu yang besar. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini merasakan bulu di sekujur tubuhnya berdiri secara langsung dan Xiao Yan segera melesat berubah menjadi kilatan cahaya ke langit. Cimi pada saat ini terkejut dan segera mengikuti pergerakan dari Xiao Yan. Begitu mengejar Xiao Yan, sosoknya segera berkata, tidak bisakah Xiao Yan mengatakan sesuatu sebelum mengambil tindakan? Xiao Yan pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh jiwa Cimi. Xiao Yan menatap ke arah tempat Xiao Yan berada dan Cimi pada saat ini seketika menoleh ke arah yang ditatap oleh Xiao Yan. Keduanya pada saat ini tampak terlihat terkejut karena kemanapun mereka melihat, ada banyak sekali Dewa Taiksu yang sangat besar di kehampaan. Selain dari Dewa Taiksu ada juga buaya Dewa Taiksu dan binatang-binatang lain yang lebih kecil. Di belakang mereka masing-masing ada juga banyak sosok Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya. Ada juga sosok-sosok yang pada saat ini berdiri di atas punggung dari Dewa Taiksu. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan dan jiwa Cimi. Terlebih lagi ukuran Dewa Taiksu yang sangat menakutkan juga pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Di balik dari dewa-dewa Taiksu yang besar ini juga mereka menyeret raksasa persegi yang saat sebelumnya dilihat oleh Xiao Yan di alam sejati Xuan Yin. Ini adalah bahtera yang dibawa oleh Dewa Taiksu yang bisa mereproduksi kembali orang-orang Taiksu. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya mengingat kemampuan dari Taiksu yang dapat melahirkan tubuh baru. Namun menurut Xiao Yan, dugaan Xiao Yan ini juga merupakan salah satu kemampuan dari Taiksu. Xiao Yan khawatir dengan teknologi Taiksu yang telah berkembang dengan tingkat yang sangat kuat. Tampaknya Taiksu memiliki kelebihan lain dan masih belum diketahui oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini masih terus memperhatikan sosok-sosok dari Dewa Taiksu. Sementara itu di belakang dari ribuan Dewa Taiksu ada prajurit Taiksu yang terlihat padat. Jumlah mereka masih belum bisa diukur dan sejauh mata memandang, semua pemandangan benar-benar dipenuhi oleh prajurit dari Taiksu. Pemimpin dari kelompok ini juga seketika berteriak bahwa keberadaan dua sosok tersebut telah dikunci. Sebaiknya mereka pada saat ini segera melakukan lompatan kehampaan dan memblokir keduanya dengan cara apapun. Begitu pemimpin ini selesai berbicara pada saat ini banyak Dewa Taiksu segera membuka mulutnya yang besar. Seberkas cahaya tiba-tiba menyembur keluar dari mulut besar mereka. Seberkas cahaya ini tidak melesat ke kejauhan tetapi segera mengembun di depan mereka. Cahaya ini akhirnya berubah menjadi cahaya bintang yang tidak terhitung jumlahnya yang melesat dengan kacau ke segala arah. Dewa Taiksu yang besar juga pada saat ini segera bergerak dan menghilang dalam cahaya bintang yang kacau yang dirinya ciptakan. Pada saat yang sama Xiao Yan dan Cimi juga segera melesat dengan kencang dan fluktuasi aneh muncul di kehampaan di sekitar mereka.
Kehampaan yang awalnya gelap menjadi kacau seperti kabut sebelum akhirnya Dewa Taiksu yang besar muncul dari cahaya bintang yang kacau. Hampir pada saat yang bersamaan lebih dari 10 Dewa Taiksu pada saat ini tiba-tiba muncul di sekitar Xiao Yan dan Cimi. Hal ini seketika membuat ekspresi Xiao Yan berubah dan Xiao Yan sulit mempercayai hal ini. Sementara itu Cimi pada saat ini berbalik dan bertanya kepada Xiao Yan apakah mereka akan bertarung atau tidak. Begitu dirinya sepenuhnya berbalik dirinya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang telah melesat melarikan diri. Sayap Dewa Bela Diri juga pada saat ini mengepak di belakang punggung Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar melesat dengan kecepatan tercepat. Cimi pada saat ini menepuk keningnya dan sosoknya benar-benar terlalu lambat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera mengikuti pergerakan Xiao Yan tetapi pada saat yang bersamaan, ledakan pada saat ini seketika terjadi di sekeliling mereka. Xiao Yan tiba-tiba melihat beberapa sinar merah datang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga tiba-tiba berhenti dan pada saat berikutnya para prajurit Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya mengelilingi Xiao Yan. Cimi juga tidak terkecuali dan pada saat ini banyak prajurit Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar mengelilingi Cimi. Sesaat kemudian jaring sutra yang terbuat dari semacam bahan bersinar berwarna merah segera menutupi keduanya. Jaring ini tampaknya berniat dan bertujuan untuk menangkap mereka berdua. Xiao Yan dan Cimi pada akhirnya sama-sama menggunakan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan tanpa ragu. Mereka segera menunjukkan kekuatan mereka masing-masing dan mulai melawan para prajurit Taiksu. Kekuatan Dewa Asli Bintang 8 Cimi bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Cimi pada akhirnya segera mengambil tindakan sementara Xiao Yan pada saat ini segera mengirimkan transmisi suara ke benak Cimi. Xiao Yan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera keluar. Cimi pada saat ini segera menganggukkan kepalanya dan segera melesatkan telapak tangannya untuk menghancurkan jaring berwarna merah. Segel bintang 5 juga pada saat ini melintas di antara alis Xiao Yan dan kekuatan darah yang agung keluar dari tubuh Xiao Yan. Tubuh abadi Xiao Yan dan klon Dewa Asli Bintang 5 mulai menyatu setelah Xiao Yan melakukan teknik pembentuk kehidupan. Tetapi meskipun begitu sesungguhnya masih ada celah besar antara tubuh abadi Xiao Yan dan klon Dewa Asli. Kekuatan fisik klon Dewa Asli masih berada jauh di atas tubuh Xiao Yan. Dengan begitu maka Xiao Yan akan menerima beban yang cukup besar dan waktu yang digunakan oleh Xiao Yan juga tidak bisa terlalu lama. Sementara itu di sisi lain begitu merasakan ki dan darah yang agung yang keluar dari tubuh Xiao Yan. Mata Cimi pada saat ini menyipit ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Cimi adalah satu-satunya yang bisa merasakan kekuatan ki dan darah yang keluar dari tubuh Xiao Yan. Ini adalah ki dan darah miliknya. Jelas bukan hanya hal ini yang telah dirampas oleh Xiao Yan tetapi saat ini Cimi benar-benar telah diturunkan menjadi bawahan Xiao Yan. Hal ini membuat Cimi menggertakkan gigi karena ini merupakan rasa malu dan hinaan yang besar bagi Cimi. Namun meskipun begitu Cimi pada saat ini sama sekali tidak bisa mengambil tindakan. Cimi hanya bisa kembali fokus dan Cimi segera mulai merajalela. Ada banyak sosok Taiksu yang pada saat ini melangkah untuk menghentikan Cimi. Namun mereka jelas meremehkan kekuatan fisik dari Cimi yang kuat. Semua sosok Taiksu yang memblokir Cimi pada saat ini langsung dihancurkan begitu benturan terjadi. Void God Armor yang mereka kenakan juga pada saat ini benar-benar dihancurkan berkeping-keping. Selanjutnya Cimi mendekati Xiao Yan dengan kecepatan tercepat. Keduanya seketika bergegas menuju ke arah pinggiran dengan kekuatan terkuat masing-masing. Namun pada saat yang bersamaan keduanya pada saat ini seketika terkejut. Mereka menatap ke kejauhan di mana ada banyak Dewa Taiksu yang pada saat ini membentuk dinding yang sangat besar. Cimi pada saat ini juga belum mengetahui situasi siapa yang mereka hadapi. Cimi cukup bingung begitu melihat makhluk Taiksu di benua Dodi yang tidak terhitung jumlahnya.
Cimi tentu tahu bahwa ini adalah dunia sensi dan bukan dunia taiksu. Sosoknya pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah sesungguhnya yang terjadi, mengapa banyak sekali sosok taiksu dan bukankah ini adalah dunia sensi. Xiao Yan pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh jiwa Cimi. Tentu saja jika jiwa Cimi tidak bertemu dengan Xiao Yan, sosoknya pasti akan tetap berada di alam sejati Xuan Yin. Adapun pertempuran mengenai dua dunia ini benar-benar tidak akan berdampak apapun pada jiwa Cimi. Bersamaan dengan Cimi yang pada saat ini terlihat bingung, matanya pada saat ini juga tiba-tiba menyusut. Dari pantulan mata Cimi pada saat ini bisa terlihat bahwa Dewa Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar semakin banyak berbaris di depan mereka. Mereka benar-benar membentuk dinding yang sangat kokoh mengelilingi Xiao Yan dan Cimi. Melihat hal ini, Cimi menyadari bahwa mereka pada saat ini tampaknya benar-benar tidak lagi memiliki jalan keluar. Pada saat yang bersamaan tentara Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya di belakang juga kembali mulai mengepung keduanya. Dalam sekejap prajurit Taiksu yang padat benar-benar berlapis mengepung Xiao Yan dan Cimi. Sesosok tubuh juga pada saat ini perlahan melayang mendekat dan menatap ke arah Xiao Yan dan Cimi di tengah pengepungan. Sosok ini tidak mengenakan Void God Armor dan hanya terlihat ada jubah yang sangat khas di tubuhnya. Xiao Yan setidaknya belum pernah melihat gaya jubah ini di dunia sensi. Tubuh dari sosok tersebut juga pada saat ini memancarkan rasa kebangsawanan. Pria tersebut berbicara perlahan dengan suara yang rendah bahwa ini benar-benar menarik. Aura mereka pada saat ini tidak terlalu lemah. Dirinya juga ingin tahu bagaimana cara dirinya bisa melakukannya. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini masih tetap tidak berubah dalam menghadapi situasi seperti ini. Sementara itu Cimi menatap ke arah pria tersebut dengan mata muram. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa hal menarik lainnya masih akan segera terjadi. Pria tersebut pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya pada saat ini khawatir mereka tidak akan bisa pergi dari sini, tetapi meskipun begitu mereka jangan khawatir karena jiwa mereka akan tetap disimpan. Melalui jiwa merekalah dirinya akan bisa mengetahui bagaimana mereka melakukannya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum meledek dan Xiao Yan kembali mulai berbicara dengan nada sarkastik. Xiao Yan bertanya apakah menurut si pria dirinya akan bisa melakukan hal tersebut. Apakah menurutnya ini adalah dunia Taiksu? Si pria pada saat ini tertawa dan sepertinya sangat tertarik kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dunia kuno seperti sensi menempati sumber daya yang besar tetapi mereka lambat dalam perkembangan. Oleh karena itu lebih baik memberikan sumber daya itu kepada Taiksu. Mereka juga telah melihat bahwa Taiksu sangat kuat dan memiliki begitu banyak makhluk keabadian. Memikirkan hal ini saja bagaimana mungkin sensi akan bisa berhadapan dengan Taiksu. Sebaiknya mereka menyerah dan bagaimana jika dirinya memberi Xiao Yan kesempatan untuk menjadi anggota Taiksu. Xiao Yan pada saat ini kembali meledek dan berkata bahwa ini bukan pertama kalinya Xiao Yan mendengar perkataan seperti itu. Apakah mereka pada saat ini berpikir dunia sensi benar-benar tidak memiliki keabadian dan akan menyerah kepada Taiksu? Pada saat ini juga Xiao Yan akan segera membuktikannya kepada si pria dan Xiao Yan akan menghabisinya sampai tidak meninggalkan apapun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, si pria pada saat ini memiliki ekspresi yang sedikit serius. Mata pria itu juga seperti menunjukkan ekspresi kebingungan. Pada saat ini dua sosok ini benar-benar dikelilingi oleh tembok yang sangat kuat yang terbentuk dari Dewa Taiksu. Dengan begitu maka mereka tidak akan bisa selamat dari pengejaran. Sosoknya lanjut berkata bahwa kematian pada saat ini sudah dekat di mata mereka. Siapakah yang memberinya keberanian untuk berbicara omong kosong di hadapannya seperti ini? Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi si pria dan Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Cimi.
Xiao Yan segera berkata agar Cimi bersiap karena Xiao Yan yakin mereka akan bisa keluar dengan kekuatan Cimi. Cimi pada saat ini sedikit tertegun karena sosoknya merasa bahwa Xiao Yan pada saat ini akan memanfaatkan kekuatannya. Namun Cimi pada saat ini juga tidak bisa melawan dan membantah perkataan Xiao Yan. Cimi hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan sosoknya pada saat ini bersiap. Melihat dua sosok yang saling berbisik, pria berjubah pun mengerutkan kening dan mulai berteriak. Sosoknya segera berteriak memerintahkan semua prajurit yang mengepung untuk menangkap mereka hidup dan mati. Begitu kata-kata ini terdengar, benang merah yang tidak terhitung jumlahnya segera melesat ke arah Xiao Yan dan Cimi. Benang ini seketika menyelimuti keduanya. Dalam situasi seperti ini Xiao Yan juga bertanya-tanya apakah Xiao Yan harus mengundang para senior dari Labu Dewa Bermata Sembilan. Apakah Xiao Yan juga harus menggunakan makhluk yang berada di pagoda pemurnian? Sementara itu di sisi lain Cimi pada saat ini tampaknya benar-benar telah berada dalam keadaan gila. Sosoknya berkembang pesat dan segel bintang 8 di antara alisnya mulai berkedip dengan gila-gilaan. Tubuhnya seketika membengkak dan dalam sekejap mata Cimi benar-benar berukuran hingga 300 meter. Sosoknya tampak seperti raksasa. Benang merah yang melilit tubuhnya juga pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan oleh kekuatan absolut. Cimi juga pada saat ini lanjut segera melesatkan telapak tangannya dan langsung menghancurkan banyak sosok dari Taiksu. Xiao Yan juga pada saat ini segera kembali menggunakan kekuatan dari klon dewa asli dengan teknik pembentuk kehidupan. Ditambah dengan sayap dewa bela diri, meskipun Xiao Yan tidak sekuat jiwa Cimi yang berada di bintang 8. Pergerakan Xiao Yan pada saat ini tampak fleksibel dan kuat dalam waktu yang singkat. Melihat keduanya yang pada saat ini benar-benar bisa menghancurkan banyak sosok, Taiksu pria berjubah pun seketika menyipitkan matanya. Sosoknya lanjut berteriak memerintahkan Ying Zuo untuk bersiap mengambil tindakan. Mereka tidak perlu membuang waktu dengan kedua orang ini. Pria berjubah bernama Ying Zuo yang pada saat sebelumnya menemukan Dewa Taiksu yang mati pada saat ini segera menangkup tangannya. Meskipun dirinya mengenakan jubah tetapi tampaknya identitasnya jauh lebih rendah daripada sosok yang berbicara dengan Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya akan segera melakukan perintah Tuan Suki. Begitu selesai berbicara, beberapa sosok pada saat ini segera muncul di belakang Ying Zuo. Tidak satu pun di antara mereka mengenakan Void God Armor. Namun begitu sosok-sosok ini muncul, barulah Void God Armor segera melapisi tubuh masing-masing. Void God Armor di tubuh mereka semua bersinar dengan kilau berwarna emas gelap. Ada 7 bintang di Void God Armor di dada mereka dan ini merupakan armor terbaik yang diketahui oleh Xiao Yan di dalam pertempuran di alam sejati Xuan Yin. Kekuatan pertahanan dari Void God Armor di tubuh mereka juga jelas tidak sama dengan Void God Armor dari prajurit lainnya. 5 sosok ini pada akhirnya segera berubah menjadi lesatan pelangi. 3 di antaranya terbang menuju ke arah Cimi sementara 2 lainnya menuju ke arah Xiao Yan. Mereka bisa melihat kesenjangan antara keduanya dalam hal kekuatan tempur. Cimi jelas lebih kuat daripada Xiao Yan, oleh karena itu mereka mengirimkan lebih banyak orang untuk berurusan dengan Cimi. Sosok Cimi dengan tubuh raksasanya pada saat ini terus-menerus menghancurkan banyak prajurit Taiksu. Dengan begitu kehampaan di sekitarnya pada saat ini tampak terlihat surut. Selanjutnya 3 sosok pada saat ini tergantung di hadapan dari Cimi. Masing-masing segera memegang senjata berbeda di tangan masing-masing. Ketiganya juga segera melonjakkan kekuatan keabadian dan ketiganya secara bersamaan langsung melesatkan serangan ke arah jiwa Cimi. Cimi juga pada saat ini menggertakkan giginya dan sosoknya tidak bisa mengelak sama sekali. Cimi hanya bisa mengangkat tinjunya yang besar dan memukul lesat serangan ketiganya. Benturan seketika terjadi, namun pada saat keduanya bertemu, lubang berdarah yang tidak terhitung jumlahnya muncul di tubuh dari Cimi. Serangan ketiga sosok tersebut ternyata masih bisa menyebabkan kerusakan pada Cimi.
Tetapi meskipun begitu serangan mereka tidak cukup untuk menjatuhkan Cimi secara langsung, Cimi pun tampak sedikit marah dan sosoknya pada saat ini meraung dan suaranya terdengar seperti guntur. Kekuatan yang dahsyat pada saat ini segera menyelimuti Cimi dan cahaya dingin pada saat ini menyelimuti Cimi. Sosoknya pada akhirnya segera melesatkan tinju besar ke arah tiga sosok yang baru saja melesatkan serangan. Namun bersamaan dengan hal tersebut cahaya dingin tiba-tiba menyapu kehampaan dan langsung mengenai tinju besar Cimi. Saat berikutnya lengan besar Cimi yang seperti gunung memiliki garis darah yang tidak terhitung jumlahnya. Darah terciprat terlebih dahulu sebelum akhirnya seluruh kepalan tangan Cimi hancur berkeping-keping. Seluruh lengan Cimi pada saat ini putus dan mata Cimi tiba-tiba menyusut. Dirinya adalah dewa asli bintang 8 dan kekuatan fisiknya tidak perlu lagi diragukan. Namun pada saat ini lengannya benar-benar terputus dan ini merupakan sesuatu yang di luar nalar Cimi. Mata Cimi pun seketika menyusut dan sosoknya menoleh ke arah lesatan cahaya dingin tersebut. Cimi melihat sosok tubuh yang mengenakan baju besi hitam pekat tanpa adanya kristal merah di dadanya. Sosoknya memegang pedang sepanjang 1,5 meter dengan tatapan yang dingin. Sosok tersebut pun lanjut tersenyum dan berbicara bahwa ini benar-benar menarik. Dirinya berpikir bahwa klan dewa asli sudah lama punah. Namun dirinya pada akhirnya masih bisa melihat ada yang hidup sampai sekarang. Dirinya tidak bisa membunuhnya dan dirinya harus mengurungnya karena dirinya benar-benar sangat berharga. Begitu sosok ini muncul dan berbicara, Ying Zuo dan Suki pada saat ini juga sama-sama menoleh. Setelah melihat dengan jelas keduanya segera mengepalkan tangan dan menundukkan kepala masing-masing. Tampaknya orang yang baru saja muncul ini memiliki status yang lebih tinggi dari mereka. Dari mata mereka akan bisa dilihat ada juga rasa kekaguman yang terpancar. Tampaknya bukan hanya statusnya yang pada saat ini membuat mereka hormat tetapi juga ada ketakutan nyata di lubuk hati jiwa terdalam masing-masing. Suki juga berkeringat dingin saat ini sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya memberi hormat pada Tuan Muda ke-11. Dirinya juga ingin tahu mengapa Tuan Muda ke-11 pada saat ini khawatir. Sebaiknya serahkan saja kedua orang ini kepada mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Suki, sosok Tuan Muda ke-11 Taiksu pada saat ini seketika menoleh. Dirinya menatap ke arah Suki yang bahkan tidak berani menatapnya ketika berbicara. Sosoknya dengan masih menggunakan tatapan dingin segera membalas perkataan Suki. Sosoknya bertanya apakah mereka ingin mengajari Tuan Muda ke-11 untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Suki seketika gemetar dan ketakutan dan sosoknya segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak berani. Dirinya memohon maaf kepada Tuan Muda ke-11 karena dirinya telah bersikap lancang. Sosok Suki pada akhirnya tidak lagi berani berbicara dan hanya bisa menghela nafas karena sudah kepingin makan mie rebus di warung Bude Yanti.